Kalau kita bicara financial perusahaan ya, kita mulai dari cash flow dulu. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Percuma kita muluk-muluk kalau nggak ada uang cashnya yang untuk bayar hariannya. Nah, kalau ini sudah ada, ditingkatkan dari sebulan, cadangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, and so on. Nah, itu kemudian yang kita bisa lakukan. Kita baru melihat lagi investasinya, income balance-nya, balance sheet-nya dan lain sebagainya. Itu baru kita lihat lagi kondisi perusahaan. Kita juga kalau mau lebih canggih lagi, bagaimana kita debt equity ratio kita, apakah kita under debt ataukah kita over debt. Nah, itu yang kita bisa rancang. Tapi kalau yang paling sederhana, cash flow-nya kita harus lewatin dulu. Masalah cash flow sudah lewat, baru kita yang ke lain-lainnya. Smart Business. Smart listeners, orang mengatakan bahwa rencana yang matang akan menghasilkan hasil yang matang juga ya, terlebih dalam hal keuangan. Anda yang mungkin berbisnis ini juga harus punya perencanaan keuangan yang matang sehingga bisnis juga bisa berjalan dengan lancar. Lantas bagaimana tips and triknya dan juga apa sih tantangan terbesar dalam menyiapkan planning dalam financial di sebuah bisnis? Hari ini dalam podcast Smart Business, Audrey Juwana sudah bersama-sama dengan CEO Jakarta Consulting Group, Mbak Patricia Susanto. Hai Mbak Patris. Hai Mbak, apa kabar? Sehat Mbak Patris, gimana? Sehat selalu. Sehat selalu. Financial planningnya sehat lancar? Sedang diusahakan untuk sehat selalu gitu kan. Itu kan trik dari financial planningnya ya. Yes, benar. Kita sekarang kan ya pengennya kehidupan financial juga tetap sehat gitu ya Mbak Patris. Tapi ini menjadi tricky juga karena tantangan-tantangan yang ada yang mungkin unpredictable seperti pandemi kemarin mungkin membuat keuangan kita juga jadi sedikit kurang sehat. Betul. Melihat hal ini emang penting banget ya Mbak Patris kita memiliki financial planning di dalam sebuah bisnis. Kita kan selalu mengatakan ya, planning is everything. Yes. Biarpun nanti realitasnya mungkin berbeda daripada planningnya, akan tetapi yang paling penting kita sudah punya planning itu sendiri, di mana kita melihat ada sisi budgetingnya, ada sisi forecastingnya. Kan paling enak kalau di perusahaan itu kita forecasting dulu ya ke depan, kurang lebih akan dapat duitnya berapa sih, gitu kan? Sales kita berapa sih nih? Nah, di situ kan kita pasti ada scenario building ya. Kalau kita masukin ke financial planning ya, selalu kan forecastingnya kita ada yang optimis, medium, yang pesimis. Nah, kemudian kita masuk ke budgeting. Waktu kita masuk ke budgeting, kita expensesnya apa aja. Nah, yang kadang-kadang tidak terbudgetkan atau yang tidak bisa kita plan adalah hal-hal yang tidak terduga. Seperti yang kemarin pandemi. Kemudian nanti ada aja lagi yang pasti keluar. Biarpun kita selalu masukinnya, ada nih kontingensi nih 10% nih cash untuk hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Itu biasanya sudah dimasukkan ke dalam budget, tetapi realisasinya pasti akan ada deviasi. Itu sih normal-normal aja. Nah, yang paling penting adalah cash on hand-nya. Apalagi kalau kita bicara tentang family business, gitu kan? Kita itu bicara tentang cash on hand itu sangat-sangat penting untuk small medium enterprises, even untuk larger enterprises pun cash is still king. Itu yang menjadi pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa harus ada pegangan cash di dalam perusahaan gitu. Tapi menarik nih Mbak Patris, sekarang kan zamannya ya udah orang pun secara personal gitu ya, lebih suka menyimpan uang mungkin di bank ataupun ya tidak membawa cashless gitu. Kalau di perusahaan mungkin cashnya bukan in term of hard cash yang kita punya apa namanya ratusan ribu rupiah gitu kan, tetapi cash di dalam bank yang bukan dalam bentuk utang, dalam investasi kan kadang-kadang kan kita masukkan ke dalam investasi ya. Nah, investasi kan nggak semuanya liquid. Kita masukin ke properti nih. Perusahaan keluarga kan hobinya punya bisnis properti ya. Investasi di ruko, rumah, gudang dan lain sebagainya. Nah, banyak asetnya, tapi kalau semuanya aset itu kan susah. Kita harus punya waktu menjual, kita harus ada tenaga ekstra. Nah, itu yang menjadi tantangan. Sedangkan kalau uangnya di bank ada di cashnya, tinggal dikeluarin aja langsung. Itu yang kita maksud, ada available cash yang bisa langsung ditarik. Gitu. Ya, jadi bukan dalam bentuk aset. Bukan dalam bentuk aset. Ya, mungkin butuh waktu, butuh proses untuk pencairan gitu ya. Tapi bicara tentang financial planning lagi, Mbak Patris, mungkin
Mbak Patrice gitu ya di Jakarta Consulting Group juga melihat banyak perusahaan-perusahaan ataupun mungkin ya bisnis-bisnis gitu ya. Biasanya kesalahannya dalam planning financial mereka tuh ada di mana? Kesalahan menakarnya atau mungkin apa ya, emergency dananya atau seperti itu? Kita juga nggak perlu emergency dana, itu nggak perlu terlalu banyak sebenarnya, tapi lebih kesalahan menakarnya. Menakar. Atau terlalu sedikit karena terlalu optimis bahwa nanti akan mendapatkan cash flow dari luar akan masuk. Ya. Nah, kemudian income-nya atau revenue pemasukannya itu yang meleset, nah cash flow-nya akan berubah semuanya. Nah, kenapa kita harus juga memonitoring cash flow perusahaan secara lebih detail. Itu yang kita melihat. Banyak perusahaan keluarga yang saya lihat malah bagus mempunyai cash flow yang mereka tata. Pokoknya kita punya cash flow selama 6 bulan tuh udah kita siapin cashnya. Jadi selain dari itu bisa kita gunakan, tapi untuk bayar supplier, untuk dan lain sebagainya itu dalam 6 bulan kita sudah siapkan. Itu menurut saya salah satu langkah preventif ya, sehingga kita tidak terjebak dalam kesulitan finansial yang baik sekali. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan luar biasa. Jadi perusahaan juga dibiasakan apa ya, punya sense of security bahwa kita dalam 6 bulan ini aman kok, gitu. 6 bulannya rolling ya. Jadi kalau di bulan saat ini kita di bulan April, ya nanti 6 bulannya masuknya di bulan Agustus. Enggak dong, lebih September. Di bulan September, Oktober kan 6 bulan ya. Jadinya itu rolling. Jadi setiap bulan tuh mereka mencari bukan untuk bulan berikutnya, tapi untuk 6 bulan berikutnya. Nah, itu akan membuat sense of security dari seluruh pegawainya, dari seluruh organisasi, suppliernya juga merasa nyaman. Itu yang saya melihat membuat perusahaan bisa berkembang juga. Karena semuanya merasa nyaman, nggak ada yang deg-degan. Besok saya bulan depan gajian nggak ya? Gitu. 3 bulan lagi kayaknya ini nggak cukup nih. Nah, kalau bisa di stretch menjadi 1 tahun akan lebih luar biasa lagi. Itu yang kita melihat. Jadi rolling, ininya bulannya rolling, bukan hanya sampai Juli ya. Setelah Juli gimana ya, kita nanti berdoa gitu kan, nggak mau juga ya kita kalau jadi perusahaan seperti itu. Nah, kita maunya yang bisa rolling. Itu kalau financial planningnya bisa seperti itu akan membuat perusahaan menjadi bagus. Dan baik juga ya melakukan evaluasi selalu ya, Mbak Patrice. Baiknya tuh tiap bulan kah? Atau? Biasanya malah tiap minggu. Tiap minggu? Tiap minggu kita harus melihat cash flow kita, karena pasti ada yang meleset. Biasanya pembayarannya meleset, atau ada yang over expenses kita yang kita nggak prediksi, kemudian ada musibah-musibah di kantor, itu biasanya nggak masuk ke dalam budgeting ya. Nah, itu yang kita biasanya akan meleset di situ. Tapi kalau setiap minggu kan kita monitoringnya tuh kalau biasa di akhir minggu atau di awal minggu kita akan melihat, oke, ini meleset, kita pakai contingency yang mana. Kemudian nanti ada over, kita save-nya di seperti apa. Nah, itu kalau perusahaannya proper biasanya setiap minggu, setiap 2 minggu sekali dievaluasi secara detail. Setiap bulannya baru kita prediksi untuk bulan berikutnya. Jadi cuma monitoring aja, jangan ada yang meleset. Banyak perusahaan yang malah setiap hari. Pokoknya dia tahu nih, hari ini saya akan ngeluarin apa aja. Apalagi kalau yang banyak transaksinya ya. Tergantung juga jenis perusahaannya. Karena banyak satu perusahaan yang transaksinya mungkin nggak terlalu sering tapi besar gitu kan. Ada juga yang transaksinya kecil-kecil tapi banyak. Nah, frekuensinya banyak. Nah, itu bisa setiap hari tuh mereka monitoring cash flow gitu. Tapi banyak nggak Mbak Patrice case di mana mungkin kita sudah punya pos-pos masing-masing gitu ya dalam planningnya, tapi karena mungkin kurang ya tadi salah menakar, terus akhirnya tutup. Pinjam-pinjaman. Nah, benar. Pos ini dipinjam dulu deh. Itu gimana tuh? Itu umum. Itu di mana-mana di perusahaan yang besar-besar juga terjadi. Itu umum lah, pinjam-pinjaman. Kadang-kadang gini deh. Kita menakarnya untuk sosial media misalnya ya. Oke, kita alokasikan tahun ini 100 juta. Ternyata kita bisa nego-nego sama dia cuma 80 juta pakainya. Kan udah bisa 20 juta. Buat apa nih? Tetapi bagian sales mau ngasih bonus karyawannya nih biar kasih promo gitu kan, dapat insentif. Ya boleh nggak dipakai ya, boleh-boleh aja kan sudah ditakar gitu kan. Tapi itu kan cuma memindahkan alokasi budget ya. Itu sah-sah banget dan itu sering sekali dilakukan. Nah, itu kenapa kita monitoringnya bisa mingguan, bisa bulanan untuk melihat mana yang perlu, mana yang enggak.
gitu. Oke, jadi ini it's okay selama masih dalam Dalam budgetnya is okay. Dan kadang-kadang juga perusahaan mendapatkan sesuatu project yang lebih gitu kan, yang kita harus untuk project ini kita harus investasi nih. Benar. Nah, waktu kita melakukan investasi nggak ada di budget, tapi kita bisa mendapatkan alokasi dari tempat-tempat yang lain. Itu boleh-boleh juga. Sebenarnya di financial planning itu tidak ada yang haram. Gitu kan, tidak ada yang haram. Semuanya diperbolehkan selama itu sesuai dengan strategi perusahaan, gitu. Jadi ini kan kreativitas orang finance, gitu kan. Bagaimana orang finance itu bisa berkreatif mungkin untuk memindahkan alokasi budget, untuk meleverage perusahaan, dia mau ngambil utang tambahan, itu tuh boleh banget. Tinggal sesuai tidak dengan strategi perusahaan dan tujuan perusahaan itu sendiri. Itu sih. Berarti harus tetap melihat lagi ya nilai-nilai perusahaan dan juga jenis bisnisnya sehingga ya dalam proses planningnya juga bisa tepat. Mungkin terakhir ya Mbak Patrice, tips yang mungkin bisa dilakukan teman-teman yang mungkin memulai ataupun mungkin sedang proses menyehatkan financialnya dalam bisnis, apa yang harus diperhatikan? Tadi yang pasti harus diperhatikan kalau kita bicara financial perusahaan ya, kita mulai dari cash flow dulu. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Percuma kita muluk-muluk kalau nggak ada uang cashnya untuk bayar hariannya. Nah, kalau ini sudah ada, ditingkatkan dari sebulan, cadangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, and so on. Nah, itu kemudian yang kita bisa lakukan. Kita baru melihat lagi investasinya, income balance-nya, balance sheet-nya dan lain sebagainya. Itu baru kita lihat lagi kondisi perusahaan. Kita juga kalau mau lebih canggih lagi, bagaimana kita debt equity ratio kita, apakah kita under debt ataukah kita over debt. Nah, itu yang kita bisa rancang. Tapi kalau yang paling sederhana, cash flow-nya kita harus lewatin dulu. Masalah cash flow sudah lewat, baru kita yang ke lain-lainnya. Oke, ini menjadi tips yang menarik dan juga pastinya insight yang menarik ya untuk Anda small listeners yang ingin menyehatkan sisi financial dalam bisnis ataupun perusahaan Anda. Terima kasih Mbak Patrice. Dan juga kalau small listeners ingin tahu lebih dalam gitu ya, ngobrol-ngobrol ataupun mungkin mendengarkan insight tentang bisnis gitu ya, bersama dengan Mbak Patrice, silakan boleh dengarkan Smart Enterprise di setiap Kamis jam 7 sampai dengan jam 8 atau mungkin boleh cek di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita ketemu lain waktu ya Mbak Patrice dengan topik-topik yang menarik. Begitu juga small listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Kita jumpa lain waktu, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.